Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Abadi, kelas B1, program pendidikan luar biasa, Universitas IKIP PGRI Argopuro Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anak serta remaja disabilitas laras dan kebutuhan pendidikan. Yang pertama yang akan dijelaskan yaitu neurologi dan anatomi otak vertebra. Vertebrae merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang anak serta remaja disabilitas laras dan kebutuhan pendidikan, berguna untuk mengetahui ciri-ciri anak didik. Berikut pokok bahasan makalah karya tulis ilmiah sebagai berikut. 1. Pengertian anak. 2. Masa pertumbuhan anak. Yang ketiga, pengertian remaja. Yang keempat, pengertian disabilitas laras. Yang kelima, hambatan disabilitas laras. 6. Kebutuhan disabilitas laras. 7. Cara penanganan disabilitas laras. 8. Model pembelajaran disabilitas laras. 9. Kesulitan belajar disabilitas laras. Ini merupakan pendahuluannya. Dan semoga bisa memberikan ilmu pengetahuan baru bagi kami khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Pembahasan pengertian anak. Menurut Lesmana 2012, secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, meskipun tidak melakukan pernikahan, tetap dikatakan anak. Menurut Kosnan 2005, anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa, dan perjalanan hidupnya, karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Sugiri dalam Gulton 2010 menyatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki. Masa pertumbuhan anak. Usia ini si kecil sudah mengetahui tentang nama, umur, serta jenis kelamin mereka. Dapat mengingat beberapa angka dan huruf. Anak juga sudah bisa bermain menyusun puzzle, sering berfantasi dengan hewan peliharaan dan mainannya. Tahapan perkembangan kognitif anak usia dini. Tahap sensori motor 0 sampai 24 bulan. Tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun. Tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Tahap operasional formal mulai umur 11 tahun. Pertumbuhan anak yang sehat ditandai dengan perkembangan fisik dan psikis yang baik sesuai dengan usianya. Anak aktif, lincah, selera makan baik, pertumbuhan gigi yang baik, BAB lancar, serta memiliki jam tidur yang baik adalah tanda kalau anak mengalami pertumbuhan yang baik. Perkembangan bahasa anak 12 sampai 18 bulan. Mulai bicara dan sekitar 20 sampai 25% dimengerti oleh orang lain. Mulai memahami banyak hal menggunakan perbendaharaan kata sekitar 4 sampai 10 kata. Dapat menirukan suara-suara yang dikenal atau ditemui di lingkungan sekitarnya.
Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan adalah proses kualitatif. Dilansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan perkembangan perkecambahan seperti suara binatang, mobil, dan sebagainya. Pengertian remaja. Remaja adalah suatu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak masa remaja secara psikologi merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Pada masa remaja terjadi kematangan secara kognitif, yaitu interaksi dan struktur otak yang telah sempurna. Dan lingkungan sosial yang semakin luas yang memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak. Dapat pula disebut anak remaja merupakan masa di mana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Masa ini dimulai sekitar pada usia 12 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 21 tahun. Masa remaja pada dasarnya pubertas merupakan sebuah fase yang dialami oleh anak-anak menuju usia remaja. Pubertas ini biasanya dialami oleh anak usia 10 hingga 16 tahun. Di fase ini akan terjadi perubahan hormon yang ditandai dengan perubahan fisik dan hormon. Remaja adalah masa peralihan diri anak menuju dewasa. Pada masa ini terjadi berbagai macam perubahan yang cukup bermakna baik secara fisik, biologis, mental, dan emosional, serta psikososial. Kesemuanya ini dapat mempengaruhi kehidupan pribadi, lingkungan keluarga, maupun masyarakat. Selanjutnya, pengertian disabilitas laras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam pengendalian emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang dari yang tidak sesuai dengan norma. Pada anak tunalaras umumnya masalah fisik, kesehatan yang dialami berupa gangguan makan, gangguan tidur, atau gangguan gerakan. Umumnya mereka merasa ada yang tidak beres dengan jasmaninya. Ia mudah mengalami kecelakaan, merasa cemas pada kesehatannya, seolah-olah merasa sakit, dan lain-lain. Hasil studi lain juga menunjukkan bahwa anak tunalaras pada umumnya memiliki IQ yang rendah, presentasi rendah, dan juga berasal dari kelas sosial yang rendah pula. Sekitar penderita tunalaras memiliki beberapa syaraf yang terganggu sehingga tidak bisa sembuh total. Hanya kondisinya yang berubah stabil. Dia menyebut mengubah kondisi setiap individu tunalaras merupakan hambatan yang dialami seorang individu, di mana mereka akan sulit mengendalikan emosi dan kontrol sosialnya. Faktor tersebut yaitu keturunan atau genetik, neurologis, faktor biokimia, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Faktor biologi dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit psikotik, dan trauma atau disfungsi pada otak. Hambatan disabilitas laras.
Kualifikasi atau penggolongan anak tunalaras dapat ditinjau dari segi gangguan atau hambatan dan kualifikasi berat ringannya kenakalan dengan penjelasan sebagai berikut. Menurut jenis gangguan atau hambatan. Gangguan emosi. Anak tunalaras yang mengalami hambatan atau gangguan emosi terwujud dalam 3 jenis perbuatan, yaitu senang, sedih, lambat, cepat marah, dan rileks tertekan. Secara umum emosinya menunjukkan sedih, cepat tersinggung atau marah. Rasa tertekan, merasa cemas. Gangguan atau hambatan terutama tertuju pada keadaan dalam dirinya. Selanjutnya macam-macam gejala hambatan emosi. 1. Gentar, yaitu suatu reaksi terhadap suatu ancaman yang tidak disadari, misalnya ketakutan yang kurang jelas objeknya. 2. Takut, yaitu reaksi kurang senang terhadap macam benda, makhluk, keadaan, atau waktu tertentu. Pada umumnya, anak merasa takut terhadap hantu, monyet, tengkorak, dan sebagainya. Yang ketiga, gugup atau nervous, yaitu rasa cemas yang tampak dalam perbuatan-perbuatan aneh. Gerakan pada mulut seperti menyedot jari, gigit jari, dan menjulurkan lidah. Gerakan aneh sekitar hidung seperti mencukil hidung, mengusap-usap, atau mengisutkan hidung. Gerakan sekitar jari seperti mencukil kuku, melilit-lilit tangan, atau mengepalkan jari. Gerakan sekitar rambut seperti mengusap-usap rambut, mencabuti, atau mencakar rambut. Demikian pula gerakan-gerakan seperti menggosok-gosok, mengedip-ngedip mata, dan menyinyitkan muka, dan sebagainya. 4. Sikap iri hati, yaitu selalu merasa kurang senang apabila orang lain memperoleh keuntungan dan kebahagiaan. Perusak, yaitu memperlakukan benda-benda di sekitarnya menjadi hancur dan tidak berfungsi. Malu, yaitu sikap yang kurang matang dalam menghadapi tuntunan kehidupan, maka kurang berang menghadapi kenyataan pergaulan. Rendah diri, yaitu sering minder yang mengakibatkan tindakannya melanggar hukum karena perasaan tertekan. B. Gangguan sosial. Anak ini mengalami gangguan atau merasa kurang senang menghadapi pergaulan. Mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan hidup bergaul. Gejala-gejala perbuatan itu adalah seperti sikap bermusuhan, agresif, bercakap kasar, menyakiti hati orang lain, keras kepala, menentang, menghina orang lain, sangat mengganggu ketenteraman dan kebahagiaan orang lain. Berikut beberapa data tentang anak tunalaras dengan gangguan sosial antara lain adalah 1. Mereka datang dari keluarga pecah atau broken home, atau yang sering kena marah karena kurang diterima oleh keluarganya. 2. Biasa dari kelas sosial rendah berdasarkan kelas-kelas sosialnya. Yang ketiga, anak yang mengalami konflik kebudayaan, yaitu perbedaan pandangan hidup antara kehidupan sekolah dan kebiasaan pada keluarganya. Yang keempat, anak berkecerdasan rendah atau yang kurang dapat mengikuti kemajuan pelajaran sekolah. Yang kelima, pengaruh dari kawan sekelompok yang tingkah lakunya tercela dalam masyarakat. Yang keenam, dari keluarga miskin. 7. Dari keluarga yang kurang harmonis, sehingga hubungan kasih sayang dan batin umumnya bersifat perkara. Salah satu contoh, kita sering mendengar anak delinkuensi. Sebenarnya anak delinkuensi merupakan salah satu bagian anak tunalaras dengan gangguan karena sosial perbuatannya menimbulkan kegoncangan
ketidakbahagiaan atau ketidaktentraman bagi masyarakat. Perbuatannya termasuk pelanggaran hukum seperti perbuatan mencuri, menipu, menganiaya, membunuh, mengeroyok, menodong, menghisap ganja, anak kecanduan narkoba, dan sebagainya. Berikutnya adalah kualifikasi berat ringannya kenakalan. Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan berat ringan. Kriteria itu adalah 1. Besar kecilnya gangguan emosi. Artinya semakin tinggi memiliki perasaan negatif terhadap orang lain, makin dalam rasa negatif semakin berat tingkat kenakalan anak tersebut. Yang kedua, frekuensi tindakan. Artinya frekuensi tindakan semakin sering dan tidak menunjukkan penyesalan terhadap perbuatan yang kurang baik, semakin berat kenakalannya. Yang ketiga, berat ringannya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dapat diketahui dari sanksi hukum. 4. Tempat atau situasi kenakalan yang dilakukan. Artinya, anak berani berbuat kenakalan di masyarakat sudah menunjukkan berat dibandingkan dengan apabila dia di rumah. 5. Mudah sukarnya dipengaruhi untuk bertingkah laku baik. Para pendidik atau orang tua dapat mengetahui sejauh mana dengan segala cara memperbaiki anak-anak bandel dan keras kepala, sukar mengikuti petunjuk termasuk kelompok berat. Yang keenam, tunggal atau ganda ketunaan yang dialami. Apabila seorang anak tunalaras juga mempunyai ketunaan lain, maka dia termasuk gangguan berat pada pembinaannya. 7. Kriteria ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan penetapan berat ringan kenakalan untuk dipisah dalam pendidikannya. Selanjutnya, kebutuhan disabilitas laras. Di sini ada 3 macam, yaitu 1. Menyediakan menyediakan kelas khusus jika merasa perlu belajar terpisah. Kemudian pembimbing dapat mempelajari gejala gangguan emosi dan perilaku anak tersebut. 2. SLB tanpa asrama bertujuan untuk proses belajarnya terpisah dengan teman lainnya. 3. Sekolah dengan asrama bertujuan untuk anak yang kenakalannya terlampau berat sehingga terpisah dengan teman atau orang tua agar mereka terus mendapat bimbingan secara terus-menerus. Selanjutnya, cara penanganan disabilitas laras. 1. Orang tua harus lebih terbuka pemikirannya dan menerima kondisi anak kita saat ini. Orang tua harus lebih terbuka pemikirannya dan menerima kondisi anak kita saat ini. Tanamkan ke dalam diri kita bahwa anak disabilitas laras bukanlah aib yang harus ditutupi. Yang kedua, berikan motivasi, perhatian, dan bimbingan. Karena anak disabilitas laras membutuhkan lebih perhatian daripada anak-anak lainnya. Yang ketiga, adaptasi dengan anak karena adaptasi yang baik akan membantu anak untuk memahami kondisi dan potensi anak. Yang keempat, meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Hal ini dibutuhkan agar anak bisa percaya dan menjadi dekat dengan Anda sehingga anak merasa aman dan terbuka dengan Anda. Yang kelima, ajari anak untuk mengeksplor keterampilan. Dengan hal ini kita bisa mengetahui potensi yang dimiliki anak sehingga membuat anak lebih produktif. Yang keenam, tanamkan kemandirian sendiri sejak dini sehingga anak bisa bertahan di lingkungannya
dan dapat hidup selayaknya anak lainnya. Yang ketujuh, lakukan kerjasama dengan sekolah untuk mengetahui perkembangan mental serta karakter anak. 8. Lakukan pembiasaan mengenai sanksi dan hukum. Namun, sebisa mungkin hindari hal-hal yang bersifat kekerasan dan usaha untuk memberikan pengertian, sehingga memudahkan anak untuk memahami hal mana salah atau benar. 9. Pelajari kebiasaan dan kebutuhan anak, sehingga membuat Anda semakin terbiasa menghadapi anak disabilitas laras. 10. Ikuti saran-saran pakar sehingga nantinya Anda bisa mendapatkan cara yang tepat untuk menangani anak disabilitas laras. Selanjutnya, model pembelajaran disabilitas laras. Model pembelajaran. A. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang beliau pakai untuk mengajar di kelas adalah metode konvensional, yaitu ceramah serta pemberian tugas. Metode pembelajaran yang dipakai guru pendamping khusus terhadap siswa tunalaras berupa metode pembelajaran pada umumnya ceramah, diskusi, dan pemberian tugas. Selain itu, teknik pembelajaran yang sering dipakai guru pendamping khusus dalam membimbing atau mengajar siswa tunalaras adalah dengan pendekatan individual serta pemberian reward dan punishment. B. Materi pembelajaran. Materi yang diajarkan kepada siswa tunalaras sesuai kurikulum yang dipakai sekolah, yaitu kurikulum 2013. Siswa tunalaras mengikuti mata pelajaran yang sama dengan siswa reguler, tetapi dimodifikasi dan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Materi pelajaran yang dipakai siswa tunalaras sesuai dengan kelasnya, yaitu pelajaran kelas 6. Tetapi untuk pelajaran matematika, siswa tunalaras menggunakan buku pelajaran kelas 4. Hal ini dikarenakan kemampuan matematika siswa tunalaras sesuai dengan materi pelajaran matematika kelas 4 SD. D. Evaluasi pembelajaran siswa tunalaras. Siswa tunalaras mengikuti ujian di kelas bersama siswa lain, tetapi mengerjakan soal yang dibuat oleh tim guru pendamping khusus. Evaluasi non-akademik tidak dilakukan secara tertulis tetapi melalui observasi. Selama mendampingi siswa tunalaras, hasil evaluasi siswa tunalaras berupa buku rapot sekolah pada umumnya yang akan dibagikan oleh wali kelas pada saat pembagian rapor serta laporan hasil belajar yang berisi grafik perkembangan hasil belajar, deskripsi hasil belajar akademik dan non-akademik, serta catatan masukan untuk orang tua. Berikut beberapa cara menangani anak tunalaras. 1. Orang tua harus terbuka pemikirannya terhadap anak. 2. Berikan motivasi, perhatian, dan bimbingan. 3. Adaptasi dengan anak. 4. Meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. 5. Ajari anak untuk mengeksplor keterampilannya. 6. Tanamkan kemandirian anak secara dini. Metode pengajaran tunalaras. Metode pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Metode pengajaran tunalaras ialah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Metode pengajaran anak tunalaras bisa juga menggunakan teacher-centered learning atau TCL dikarenakan butuh kontrol dari pengajar agar tidak menjadi kecelakaan akibat keterbatasan atau kekurangan pengendalian emosi.
Berikut metode pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK. 1. Setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan termasuk anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan berkarakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. 2. Klasifikasi anak kebutuhan khusus diantaranya yaitu tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak berbakat, anak yang memiliki gangguan belajar pra-akademik, dan anak yang memiliki gangguan belajar akademik. 3. Kita mengetahui bahwasanya anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak pada umumnya. Karena itu anak berkebutuhan khusus memerlukan pelayanan pendidikan khusus yang berbeda dengan pelayanan pendidikan pada umumnya. Kesulitan belajar disabilitas laras. Anak tunalaras sulit menerapkan suatu pelajaran dikarenakan adanya gangguan perilaku dan gangguan emosional yang ada pada dirinya tersebut. Kesulitan tersebut membuat mereka memberontak dengan cara yang buruk, seperti tidak mengerjakan tugas atau tidak mau mengikuti pelajaran sekolah. Anak tunalaras juga kesulitan membaca maupun menulis, tak jarang sering tak naik kelas. Selanjutnya jenis kesulitan belajar anak tunalaras, yaitu anak tunalaras sulit membaca, anak tunalaras sulit memperhatikan pelajaran, anak tunalaras juga sulit berhitung. Seseorang dapat dikatakan sulit belajar atau lamban belajar jika ia memiliki IQ normal, namun jika dibandingkan dengan teman sebayanya, ia mengalami keterlambatan dalam proses pemahamannya. Demikian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kurangnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.